wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Ada satu pertanyaan, apakah azab mencium tangan kepada orang yang dihormati itu diperbolehkan? Apa ada dalilnya? Sebagian sahabat, tidak semuanya, itu kadang juga mencium tangan Rasulullah. Hadis dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Umar, sahabat Umar, koma ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi, menuju Nabi. Kalau koma arti asalnya berdiri menghadap Nabi. Faqabbala yadahu, kemudian dia Umar mencium tangannya. Jadi ada, jadi pada waktu itu sahabat pun kadang sebagian juga mencium tangan Nabi, tapi tidak semuanya. Kemudian cerita yang agak panjang, ceritanya ada dua orang Yahudi yang dia mengajak temannya untuk menghadap Nabi. Kemudian dia bertanya ke beberapa hal. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia betul-betul seorang Nabi. Jadi orang Yahudi ini kan belum yakin kalau Rasulullah Muhammad betul-betul seorang Nabi. Kemudian dia bertanya beberapa hal untuk menguji kenabiannya, yaitu mengenai beberapa perintah yang pernah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ada 7 perkara yang ditanyakan. Ada dalam riwayat ada 7, tapi dalam riwayat ada 4. Ada juga yang mengatakan 9, tapi kalau di sini tidak disebutkan. Kemudian setelah Nabi menyebutkan beberapa hal, ternyata apa yang disampaikan Nabi sama betul yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa, sebagaimana keyakinannya dia sebagai seorang Yahudi. Kemudian orang Yahudi tadi menghadap fataqabbala yadayhi. Kemudian dua orang Yahudi tadi mencium kedua tangan Nabi, bahkan rijlaihi, dan kedua kakinya. Waqala, kemudian dua orang Yahudi tadi berkata, nashhadu, kami bersaksi annaka nabiyun, bahwasanya engkau seorang nabi. Di situ. Jadi dua orang Yahudi tadi juga akhirnya mencium tangan Nabi. Di sini. Janganlah melanggar hari Sabtu. Ini pertanyaan terakhir yang dia Nabi. Lalu keduanya mencium kedua tangan dan kaki Nabi seraya berikrar, kami bersaksi bahwasanya engkau Nabi Allah. Kemudian beliau bertanya, apa yang menghalangi kalian untuk masuk Islam? Mereka menjawab, sesungguhnya Daud pernah berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mengutus seorang nabi dari keturunannya, dan kami takut jika kami masuk Islam kami akan dibunuh oleh orang Yahudi. Itu jadi takut mau dibunuh. Baru setelah ada jaminan, dia baru masuk Islam tadi. Kemudian dari Usamah bin Syarik kala kumna, kami berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabbalna yadahu, maka kami mencium tangan Nabi. Nah, jamaah rahimakumullah, yang tidak boleh kalau memberi penghormatan yang berlebih-lebihan.
Kalau di sebagian kalangan di kita biasanya setelah mencium tangannya Pak Kiai itu biasanya tangannya sendiri diciumi lagi, alasannya tabaruk, mencari berkah. Nah kalau yang seperti itu tidak boleh karena mencari berkah itu hanya kepada Allah. Nah, nanti insya Allah akan kita sampaikan tabaruk yang sesuai syariat. Nah termasuk membungkukkan badan yang berlebihan, nah, itu juga tidak boleh. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik kala, "Qulna ya Rasulullah," kami bertanya wahai Rasulullah, "ayan hani ba'duna li ba'din?" Wahai Rasulullah, apakah sebagian kami boleh membungkukkan badan kepada orang lain yang dia temui? Maka Nabi menjawab, "La, jangan." "Qulna ayuna iku ba'duna ba'dan?" Apakah kami berpelukan? Nabi juga menjawab, la, walakin tasafahu, tetapi cukup saling berjabat tangan. Nah, jadi membungkuk, menghormat yang berlebih, nah itu juga tidak boleh. Ya. Jadi yang biasa sajalah kalau mencium tangan, ya mencium biasa saja. Tapi kalau sudah sampai menghormat yang berlebih, nah itu tidak diperkenankan. Berikut pertanyaannya, bagaimana hukumnya mengejar pencuri karena saat ini banyak maling? Apakah diperbolehkan membawa senjata tajam sebagai upaya membela diri? Nah, kalau membela diri boleh saja, ada hadis yang menjelaskan ini. Dari Abi Hurairah kala, Abi Hurairah bercerita, ja'a rajulun, ada seseorang yang datang ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun, bagaimana pendapatmu jika ada orang yuridu ahdzamali, ingin merampas, mengambil hartaku? Kala, maka Nabi menjawab, fala tu'tihi malaka, jangan kau berikan hartamu. Ara'aita in qatalani, bagaimana pendapatmu kalau dia akan membunuhku kalau tidak aku beri? Kala qatilhu, lawanlah, bunuhlah dia, lawan maksudnya. Ara'aita in qatalani, kala, bagaimana kalau dia membunuhku? Fa anta syahidun, nah maka engkau termasuk syahid. Kalau araita in qataltuhu, tapi bagaimana kalau ternyata aku yang membunuhnya, bisa mengalahkannya? Qala huwa finnar, dialah yang di neraka. Jadi mempertahankan harta, nah, itu adalah juga menjadi kewajiban masing-masing kita, sesuai kemampuan lah. Tapi kalau di kita sampai membunuh, nah, itu ada larangan. Tapi kalau memang terpaksa karena kalau tidak membunuh akan terbunuh, nah, mempertahankan harta dan diri, nah itu juga tidak mengapa. Tapi kalau di negara kita ya mungkin ada hukum yang lain. Tapi kalau seingat saya juga ketika memang betul-betul membela diri, nah itu juga mungkin hukumannya ringan atau bahkan mungkin juga bebas. Saya kurang tahu kalau hukum di Indonesia. Ada juga hadis yang lain yang semisal, dari Sufyan Tsauri, dia menceritakan hadis ini. Ceritanya hampir sama. Ja'a rajulun, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ar-rajulu ya'tini fayuridu ilayya. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang datang kepadaku yang ingin mengambil hartaku, merampas atau merampas kan maksudnya. Kala zakirhu billah, beliau bersabda, nasihatilah dia supaya mengingat Allah. Fa'ilam yudzakir, jika dia tidak mau mengingat Allah, fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin, mintalah bantuan orang yang di sekitarmu dari kaum mukminin. Jadi kita minta orang lain agar dibantu.
Fa'ilam yakun hauli ahadun minal muslimin, jika di sekitarku tidak ada kaum muslimin, kala fasta'in alaihi bisultan, mintalah bantuan kepada penguasa. Kalau sekarang ya aparat, polisi. Fa inna as-sultan ani, jika tidak ada polisi, tidak ada penguasa, kala qatil duna malika, bunuhlah demi mempertahankan hartamu, hatta takuna min syuhada'il akhirah, sehingga engkau menjadi syahid di akhirat, mati syahid. Jadi kalau mempertahankan harta, nah itu termasuk mati syahid. Aw tamna'a malaka, atau engkau bisa mempertahankan hartamu. Nah, jadi prinsipnya mempertahankan diri dan harta, nah, itu boleh, kan? Satu lagi hadis dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala Nabi bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Wa man kutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, mempertahankan dirinya, darahnya, maksudnya mempertahankan diri, atau dia mempertahankan agamanya, bahwa syahidun, maka dia mati syahid. Nah, jamaah rahimakumullah, tapi kalau di negara kita, kalau bisa ya tidak sampai dibunuh, kalau tidak ketangkap menyerah ya diserahkan kepada aparat, gitu. Karena kalau pencuri memang tidak sampai dibunuh, nah, kalau membunuh memang hukumnya dibunuh, tapi kalau pencuri kan potong tangan, jadi tidak sampai membunuh kalau menurut hukum Islam. Maka kalau kecuali tadi kalau mempertahankan diri, dia melawan, apalagi membawa senjata. Kalau kita tidak membela diri, ya kita juga akan terbunuh. Nah, ketika dalam perkelahian ternyata malingnya yang terbunuh, nah, maka mereka maling itulah yang di neraka. Nah, atau sebaliknya kita yang terbunuh, maka kita termasuk mati syahid karena mempertahankan diri dan harta. Nah, itu jadi sudah ada hadis-hadisnya, tapi sekali lagi kalau di Indonesia sebisa mungkin tidak sampai dibunuh, karena kita juga akan terkena hukum, kecuali tadi betul-betul mempertahankan diri, karena kalau tidak kita yang akan terbunuh, apalagi sampai dibakar. Nah, itu tidak boleh, karena membunuh dengan membakar itu dilarang. Yang pernah berhak membakar itu hanya Allah, nanti di neraka. Jadi kalau di dalam hukum Islam kalau mencuri ya dipotong tangan, gitu, dalam hukum Islam. Tapi kalau di Indonesia juga tidak. Nah, itu beberapa pertanyaan. Berikut cukup pertanyaannya ada 2. Kemudian ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang ini kadang juga menjadi beberapa pertanyaan. Membaca basmalah, ketika membaca Al-Quran, ini beberapa hukum tentang membaca basmalah. Pertama, membaca Al-Quran yang dimulai dari bagian manapun dianjurkan membaca ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ta'awudz bahasa kita. Membaca basmalah dianjurkan ketika membaca Al-Quran dimulai dari awal surat. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dari tidur sambil tersenyum. Kami pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum? Beliau menjawab, baru saja turun kepadaku satu surat. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya.
Kalau dari awal surat. Tapi kalau di tengah-tengah surat, nah, itu tidak perlu membaca basmalah, cukup ta'awudz. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya At-Tibyan fi Hamalatil Quran, satu kitab kecil, wa bagi ayyuhafidha ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awali kulli surah. Selayaknya dijaga membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat. Siwa Baro'ah, kecuali surat At-Taubah yang dikenal juga surat Al-Baro'ah. Kalau surat At-Taubah meskipun dari awal surat tidak perlu membaca basmalah. Fa inna aktsarul ulama, karena mayoritas ulama qalu, mereka berpendapat innaha ayatun haitsu tuktabu fil mushaf. Karena mayoritas ulama mengatakan ini adalah satu ayat khusus yang dulu ditulis di mushaf. Waqad kutibat fi awaili suwar siwa baro'ah, yang mana basmalah itu ditulis di awal setiap surat kecuali surat Al-Baro'ah atau At-Taubah. Di Al-Baro'ah itu nama lain dari At-Taubah. Jadi sekali lagi kalau membacanya di tengah surat, nah itu tidak perlu membaca basmalah. Bukan berarti dilarang sama sekali. Kadang kita juga karena terbiasa membaca basmalah juga membaca basmalah. Demikian juga pendapat Imam Ahmad. Ini Imam siapa ini? Dalam adab syariah, ini Imam Ahmad seingat saya. Wa tustahabbu qiraatul basmalah fi awwali kulli suratin fi shalah wa ghairiha. Dianjurkan membaca basmalah dari awal surat. Dalam salat ataupun yang lain, di luar salat mau membaca. Nasa alaihi Ahmad. Imam Ahmad menegaskan waqala la yada'ha, janganlah engkau meninggalkan basmalah. Qila lahu, kemudian ada yang bertanya, fa in qara'a min ba'di surah yaqra'uha, jika dia membaca basmalah di tengah surat, qala la ba'sa. Imam Ahmad mengatakan tidak masalah dia baca. Jadi kalau membacanya di tengah surat, nah tidak dibaca, tetapi kadang tadi di tengah surat tapi ternyata membaca basmalah, maka tidak mengapa, tidak masalah dibaca. Nah gitu itu ceritanya. Jadi kalau dari awal surat membaca basmalah, tapi kalau dari tengah surat cukup ta'awudz, karena ayatnya fasta'id billah tadi. Jika membaca Al-Quran di tengah khutbah tanpa ta'awudz dan basmalah, jadi kalau membaca ayat Al-Quran di tengah-tengah khutbah, itu ternyata yang dilakukan Rasulullah juga tanpa membaca ta'awudz ataupun basmalah. Ini dalam beberapa hadis, ada banyaklah cerita dalam hadis, di antaranya ini hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari Abu Musa al-Asy'ari. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita baca saja terjemahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menangguhkan siksaan bagi orang yang berbuat zalim, dan apabila Allah telah menghukumnya maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang berbunyi, summa qara'a wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna ahdahu alimun syadidun. Nah, di sini Nabi ketika membaca surat, juga tanpa ada membaca ta'awudz, di sela-sela sabda Nabi. Ketika Nabi bersabda, bukan hanya khutbah, bersabda, kemudian di tengah-tengah sabdanya Nabi ingin membaca ayat. Nah, di situ juga tanpa membaca ta'awudz. Yang populer adalah dalam hadis khutbatul hajah. Ini dalam sebuah istilah hadis, ada dikenal istilahnya khutbatul hajah, yaitu pembuka khutbah yang biasa dibaca Nabi dalam segala khutbahnya.
apakah khutbah Jumat, khutbah Id ataupun khutbah nikah, bahkan dalam khutbah istisqa ataupun salat gerhana. Ya, di sini Al-Mana telah mengajarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Dikenal dengan khutbatul hajah yang sudah sangat populer di antara kita. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya. Itu memang diajarkan oleh Rasulullah yang kemudian itu dikenal dengan khutbatul hajah. Meskipun redaksinya bermacam-macam, ada yang innal hamdalillah, ada yang alhamdulillah. Nah, tidak masalah ya, karena di dalam riwayat hadis, nah itu biasa ada sedikit redaksi, tetapi maksudnya sama. Jadi setelah Rasulullah membaca pembuka khutbah, innal hamdalillah dan seterusnya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, summa yaqra'u thalatha ayatin. Kemudian Nabi membaca 3 ayat. Yang pertama Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, surat An-Nisa ayat 1. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, Al-Ahya 70-73. Ini 3 ayat itu yang dibaca. Tapi Nabi ketika membaca 3 ayat ini, beberapa ayat ini dalam beberapa 3 surat, nah, Nabi juga tanpa membaca ta'awudz karena baca Al-Qur'annya di tengah-tengah khutbah, yaitu di sela-sela sabda Nabi, kan? Ya begitu, ya. Jadi membaca basmalah sekali lagi kalau di awal ayat, di tengah ayat tidak perlu membaca basmalah, cukup ta'awudz. Nah, kemudian ini juga banyak ditanya, mengapa surat At-Taubah tidak diawali basmalah? Ini ada 2 pendapat, ada 2 hadis yang menjelaskan. Yang pertama ijtihad sahabat terkait urutan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menyimpulkan dari beliau yang kemudian menjadi acuan penulisan Mushaf Utsmani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menanyakan hal ini kepada Utsman, karena waktu itu yang ketika ditulisnya Mushaf Utsmani, nah, tentunya yang menjadi sumber utama adalah Utsman. Ibnu Abbas menanyakan, apa yang menyebabkan engkau cenderung menggolongkan Al-Anfal ke dalam Al-Mathani? Ini istilah di dalam ilmu tafsir, ya, ada beberapa surat ada istilah-istilah tertentu, ya, ada Sab'ut Tiwal itu 7 surat yang panjang, kemudian Al-Mathani itu yang jumlah suratnya 100 lebih, ya, kan? Apa yang menyebabkan kau cenderung menggolongkan Al-Anfal ke dalam Al-Mathani, memasukkan Al-Baqarah ke dalam Al-Mi'in yang kurang dari 100? Engkau meletakkan keduanya berdekatan tanpa ditulis basmalah sebagai pemisah, serta memasukkannya ke dalam As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. As-Sab'ut Tiwal itu Al-Baqarah dan 6 ayat 6 surat berikutnya. Maka Utsman menjawab, kita baca aja terjemahnya. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang dalam satu waktu diturunkan kepadanya surat yang memiliki banyak ayat. Karena itu jika turun sesuatu padanya, beliau memanggil sebagian juru tulisnya lalu bersabda, tulis semua ayat ini pada surat yang terdapat di dalamnya begini dan begitu. Jadi tulis ayat ini di sini, karena kita tahu Quran turunnya kan tidak bareng, tidak seluruhnya kadang hanya beberapa ayat. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan juru tulisnya, letakkan ayat yang baru turun di surat ini, di bagian ini. Nah, begitu. Sedang jika turun padanya satu ayat, beliau katakan tulis ayat ini di surat ini yang disebut di dalamnya begini dan begitu. Nah, itu ceritanya penulisan Al-Quran. Kemudian Utsman melanjutkan, sementara surat Al-Anfal
surat Al-Anfal termasuk surat yang pertama turun di Madinah. Sedangkan surat At-Taubah turun di akhir masa dari Mekah maksudnya. Padahal isi At-Taubah mirip dengan surat Al-Anfal. Sehingga kami para sahabat menduga bahwa surat Taubah adalah bagian surat Al-Anfal. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tidak menjelaskan kepada kami bahwa At-Taubah itu bagian dari Al-Anfal. Lalu Utsman menegaskan, "Famin ajli dzalika." Oleh karena itu, saya urutkan At-Taubah setelah Al-Anfal. Dan aku tidak menulis pemisah dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan aku posisikan di 7 surat yang panjang. Nah, ini riwayat ini, hadis ini ada dalam riwayat Imam Ahmad nomor sekian, Tirmidzi, Abu Daud, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Adz-Dzahabi. Nah, itu ceritanya kenapa At-Taubah tidak ada basmalahnya oleh dari sahabat Utsman, karena At-Taubah itu mirip dengan Al-Anfal, bahkan mengatakan At-Taubah bagian dari Al-Anfal. Nah, itu riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua yang bersumber dari Ali, kedua, tidak adanya basmalah di awal surat At-Taubah karena beda konten basmalah dengan At-Taubah. Bismillah itu menggambarkan keamanan dan kasih sayang Allah. Sementara At-Taubah menyebutkan tentang permusuhan Allah dan Rasulnya kepada orang musyrik dan orang munafik. Cerita tentang perang, bunuh orang musyrik, orang kafir. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Lima lam tuktab fi bara'ah Bismillahirrahmanirrahim." Kenapa di dalam surat Al-Bara'ah At-Taubah itu tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim? Maka Ali menjawab, "Li ana bismillah amanun." Nah, karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah isinya kedamaian. Wa bara'ah, sedangkan surat Al-Bara'ah At-Taubah nazalat bisaif, turun dengan membawa syariat perang. Saif itu pedang. Laisa fiha amanun, di sana tidak ada kedamaian karena memang perintah tentang perang. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya nomor hadis sekian. Nah, itu penjelasan tentang kenapa satu surat di dalam Al-Quran yaitu Al-Baqarah At-Taubah tidak ditulis Bismillah. Saya kira itu untuk sementara. Besok kita lanjutkan sedikit, nah, karena sudah lebih 20. Insya Allah kita lanjutkan sedikit ya. Basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah atau tidak, karena ini dalam ilmu tafsir juga menjadi pertentangan. Maka kadang kenapa ada imam yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal ketika menjadi imam, ada membaca, ada yang tidak, ada yang sir, ada yang jahar. Nah, insya Allah besok akan kita lanjutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.